Hello Technolovers, Kejaksaan Agung atau Kejagung terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional atau BGN. Kasus ini kini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi negara dan pihak swasta, sekaligus berdampak langsung pada program gizi sekolah yang seharusnya mendukung kesejahteraan anak-anak di seluruh Indonesia. Pada Kamis, 18 Juni 2026, Kejagung menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing atau GHS, sebagai tersangka baru. Dengan penetapan ini, total tersangka dalam kasus MBG meningkat menjadi 6 orang, membuka babak baru dalam penyelidikan yang menunjukkan jaringan korupsi yang kompleks dan sistematis. Modus korupsi. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Dahdi menjelaskan bahwa Glory selaku pihak swasta diminta oleh mantan Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mencari mitra-mitra yayasan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kemudian Glory diduga menyetor uang terkait penunjukan mitra-mitra SPPG tersebut kepada Dadan. Syarif menegaskan, penyetoran uang ini tidak dilakukan sekali saja, tetapi berlangsung secara berkala dan sesuai kebutuhan. Jadi, tidak sekali, tapi ada yang dilakukan secara berkala, ada yang jika memang diperlukan, ujarnya. Nilai transaksi ini diperkirakan bervariasi, dengan satu titik SPPG bisa menembus puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sementara jumlah total transaksi masih dihitung oleh Kejagung, karena kegiatan ini berlangsung selama beberapa bulan, dimulai dari tahun 2025 hingga pertengahan 2026. Titik SPPG yang dijual belikan juga lebih dari satu lokasi dan masih terus didalami oleh penyidik. Profil para tersangka. 1. Dadan Hindayana. Dadan Hindayana adalah mantan Kepala BGN yang menjadi aktor utama dalam jaringan korupsi ini. Lulusan Sarjana Hama dan Penyakit Tumbuhan IPB University 1990, melanjutkan S2 di University of Bonn tahun 1995 hingga 1997, dan meraih gelar PhD Entomologi di Leibniz University Hannover tahun 2000. Sebelum menjabat Kepala BGN, Dadan memiliki pengalaman panjang di bidang akademik dan pengembangan institusi, termasuk sebagai Direktur Pengembangan Institusi IPB tahun 2003 hingga 2008, dan pemimpin Sekolah Tinggi Pertanian Kelautan Banau Halmahera Barat 2014 hingga 2022. Dalam kasus MBG, Dadan dituduh mengatur afiliasi yayasan SPPG yang kemudian digunakan untuk penggelembungan harga dan aliran dana ke pihak tertentu. Yang menjadi pihak sentral dalam pengaturan mitra yayasan sehingga seluruh jaringan korupsi ini berjalan melalui koordinasi dan otoritasnya. 2. Sony Sonjaya. Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN juga terjerat dalam kasus ini. Sebagai Inspektur Jenderal Polisi atau Purnawirawan yang memiliki pengalaman panjang dalam manajemen operasional dan pengawasan. Perannya dalam kasus MBG adalah mengendalikan proses operasional dan penyetoran dana dari mitra yayasan. Sony bertindak sebagai penghubung antara Dadan dan pihak-pihak swasta yang membantu realisasi aliran dana ilegal. Ia juga dituduh turut memantau dan menyetujui pemilihan yayasan SPPG yang tidak memenuhi syarat, tetapi menguntungkan pejabat tertentu. 3. Lodewijk Pusung. Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, memiliki latar belakang sebagai Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Dalam kasus MBG, Pusung berperan dalam koordinasi internal BGN dan memfasilitasi pengaturan titik SPPG, termasuk verifikasi yayasan di portal BGN. Ia dituduh terlibat dalam mekanisme pengaturan administratif yang memungkinkan markup harga barang dan alokasi dana tidak transparan. 4. Asep Yusuf Somantri atau AYS. Asep Yusuf Somantri dikenal sebagai kaki tangan Sony Sonjaya, bertanggung jawab dalam eksekusi operasional pengelolaan dana mitra yayasan.
Asep diduga memproses dan mengawasi transaksi yang mengalir dari Yayasan SPPG ke pejabat BGN. Tugasnya termasuk memastikan aliran dana, pengawasan pelaksanaan program, dan koordinasi dengan pihak ketiga. Peran ini menjadikannya aktor penting dalam jalur distribusi dana korupsi. 5. Andri Mulyono. Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal atau YAT, dituduh berperan sebagai pihak swasta yang memfasilitasi pengadaan barang-barang yang mengalami markup. Beberapa pengadaan yang bermasalah antara lain 21.801 unit motor listrik senilai 1,3 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 tablet, dan 5.400 televisi 75 inch. Andri diduga ikut menentukan harga, mengatur penyedia barang, dan memastikan aliran dana sesuai dengan jaringan yang dikontrol pejabat BGN. 6. Glory Harimasihombing atau GHS. Glory Harimasihombing adalah tersangka ke-6 yang berperan sebagai penghubung pihak swasta dengan pejabat BGN, khususnya Dadan Hindayana. Ia dituduh mengumpulkan uang dari mitra SPPG dan menyerahkannya kepada Dadan secara berkala. Keterlibatan GHS menegaskan bahwa kasus ini bukan sekedar penyalahgunaan dana internal, tetapi jaringan kolaborasi pejabat dan pihak swasta yang sengaja menciptakan aliran dana ilegal melalui program MBG. Kronologi kasus. Program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan atau SPPG yang terafiliasi langsung dengan sekolah penerima. Namun, praktik di lapangan menunjukkan banyak yayasan ditunjuk karena afiliasi dengan pejabat tinggi BGN, bukan karena memenuhi kriteria kelayakan. Akibatnya, banyak SPPG menerima alokasi dana secara tidak transparan, dengan harga pengadaan barang dibesar-besarkan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional program. Beberapa contoh pengadaan bermasalah meliputi 21.801 unit motor listrik senilai 1,3 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, dibeli dengan harga markup, 31.994 unit tablet, tidak sesuai spesifikasi, 5.400 unit televisi 75 inch juga dibeli dengan harga berlebihan. Modus ini memungkinkan pejabat dan pihak swasta mengalihkan sebagian besar dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampak sosial ekonomi. Kerugian akibat praktik ini berdampak langsung pada kualitas program MBG. Motor listrik yang seharusnya mendukung distribusi logistik gizi sekolah tidak digunakan secara optimal. Tablet dan televisi yang seharusnya untuk pembelajaran anak-anak tidak sampai sesuai jumlah yang dibutuhkan. Efeknya, anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi dan dukungan pembelajaran mengalami kekurangan. Kerugian tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menurunkan efektivitas program pemerintah dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi. Analisis modus operandi. Kasus MBG menunjukkan modus korupsi sistematis. Pengaturan afiliasi SPPG. Yayasan dipilih bukan karena kelayakan, tetapi karena hubungan dengan pejabat. Penyetoran berkala oleh pihak swasta. GHS mengalirkan dana ke Dadan dan pejabat terkait sesuai kebutuhan. Markup pengadaan barang, motor, sepatu, tablet, dan televisi dibeli dengan harga jauh di atas pasar. Multiple titik SPPG. Banyak titik terlibat, masing-masing bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dengan jaringan yang melibatkan pejabat tinggi BGN dan pihak swasta, praktik ini sulit dideteksi tanpa penyelidikan intensif. Implikasi hukum. Dengan penetapan GHS sebagai tersangka, Kejagung menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik pejabat negara maupun swasta, akan diproses secara hukum. Penyelidikan saat ini mencakup aliran dana, jumlah titik SPPG, dan kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi. Kejagung berharap seluruh jaringan ini bisa diungkap, aset terkait disita, dan kerugian negara dikembalikan. Kasus MBG di BGN menunjukkan kompleksitas korupsi di lembaga pemerintah, di mana pejabat publik dan pihak swasta bekerja sama untuk mengalihkan dana negara dengan total 6 tersangka, termasuk mantan pejabat BGN dan pihak swasta. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan dana publik dapat disalahgunakan.
Dampaknya tidak hanya finansial, tetapi juga sosial. Karena program gizi untuk anak-anak terhambat, Kejagung berkomitmen menindak tegas seluruh pihak yang terlibat, sambil terus mendalami jaringan korupsi dan aliran dana yang masih tersisa.